Salam. Kelompok-kelompok yang terbentuk berdasarkan identitas agama, suku, ras, atau ideologi saling bertarung di dalam masyarakat. Berdasarkan keyakinan pada bahwa identitasnya adalah yang unggul, yang paling benar, yang paling suci, paling sakral, maka kelompok yang memiliki identitas yang satu memerangi kelompok yang lain. Maka terjadilah kekacauan dalam masyarakat. Padahal selalu disebutkan bahwa perbedaan itu adalah karunia atau anugerah. Perbedaan itu adalah indah. Tapi apakah perbedaan itu sudah begitu adanya? Bahwa disebutkan perbedaan adalah hal yang terberi. Saya kira pertama kita harus mulai dengan pemahaman bahwa paling tidak dua hal. Bagaimana terbentuknya perbedaan itu. Ada memang perbedaan yang suatu yang oleh orang-orang beragama percaya itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Orang-orang lahir dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, dengan minat yang berbeda-beda, cara memahami realitas, fenomena dalam masyarakat yang berbeda-beda. Tapi bagaimana dengan perbedaan dalam hal status sosial? Misalnya dalam hal perbedaan kepemilikan, perbedaan dalam hal jabatan, perbedaan dalam posisi sosial, dan lain sebagainya. Itu boleh dikatakan adalah perbedaan yang terkonstruksi atau perbedaan yang dikonstruksi. Bukan sesuatu yang sudah begitu adanya. Seorang yang mungkin dulunya dia hidup berkecukupan karena memiliki tanah yang luas, tapi oleh sebuah desakan ekonomi dia menjual tanah itu, maka kemudian dia tidak lagi memiliki apa-apa dan kemudian dia menjadi bagian dari masyarakat di status sosial yang rendah misalnya. Itu bukan terberi tentu. Dan demikian, seorang yang dulunya mungkin hidup berkecukupan tapi memiliki semangat hidup yang tinggi, dia bersekolah, menempuh pendidikan tinggi, berkarir dan sebagainya, maka kemudian dia boleh mencapai pada status sosial yang tinggi. Dan dia sudah berbeda dengan kebanyakan orang. Jadi perbedaan itu ada yang memang suatu yang sudah begitu adanya, dan dia sudah ada sejak peradaban terbentuk, tapi pada banyak hal perbedaan itu adalah konstruksi atau dikonstruksi, dibentuk oleh sistem-sistem yang terjadi dalam masyarakat. Maka dari dua hal inilah kiranya kita dapat merenungi tentang mengapa orang-orang itu berbeda. Tapi paling utama adalah mengapa karena perbedaan itu maka terjadi peperangan, orang-orang saling benci yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, atau boleh dikatakan kerusakan kehidupan bersama. Nah, perbedaan itu pada akhirnya tidak hanya secara fenomenal atau bukan hanya yang tampak secara bentuk atau wujudnya. Di kalangan orang-orang yang memiliki identitas yang secara fenomenal tampak bahwa mereka adalah sama, di dalamnya memiliki keragaman yang sangat kompleks. Demikian juga dengan orang-orang yang berafiliasi pada satu kelompok yang memiliki identitas sosial yang sama, tapi di dalam kelompok itu sendiri ada sebuah dinamika yang luar biasa. Sehingga boleh dikatakan bahwa keragaman itu rumit dan kompleks. Dan tidak selalu begitu adanya. Bahwa di suatu masa, satu kelompok itu dalam posisi ditekan, dijajah, diperbudak, dan lain sebagainya. Tapi pada perkembangan kemudian, oleh suatu perjuangan yang gigih, dia bisa menjadi kelompok yang dominan dan bahkan kembali menjajah kelompok yang lain. Dan sehingga boleh dikatakan bahwa perbedaan itu adalah suatu yang dinamis dan perbedaan itu dapat sekali berubah. Kalau itu terkait dengan identitas, demikian juga adanya bahwa identitas itu tidak pernah tunggal. Identitas itu
tidak selalu berproses secara linear. Atau karena identitas itu tidak tunggal, maka hati-hati untuk memberi label atau mengidentifikasi satu kelompok besar. Misalnya karena disebut-sebutkan bahwa kelompok A ini adalah kebanyakan yang menyebabkan permasalahan dalam masyarakat atau yang menyebabkan kekerasan, maka tidak serta-merta itu berarti bahwa kelompok ini semuanya adalah demikian. Dan demikian juga dari kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain dalam hal misalnya bahwa kelompok ini selalu dalam posisi lemah, selalu dalam posisi ditekan, maka seolah-olah mereka dalam selalu posisi korban. Padahal tidak demikian. Di antara mereka juga mungkin ada juga dinamika di mana seseorang, dua orang merebut kekuasaan yang lain dan lain sebagainya. Maka paling penting untuk kemudian sekira memahami mengapa kemudian ada perbedaan dan keragaman yang rumit dan kompleks ini, karena bahwa ada nilai-nilai bahkan ideologi yang berbeda-beda yang merupakan hasil tafsir, hasil rekonstruksi, mulai dari orang per orang, lalu kemudian orang per orang ini membentuk satu kelompok yang mungkin sudah berbeda dengan identitas besar di mana mereka menjadi bagian di dalamnya. Jadi ada hal-hal yang paradoks sebenarnya dalam perbedaan itu. Tapi pertanyaan lanjutan adalah, mengapa karena alasan perbedaan ini sehingga masing-masing orang saling memerangi? Banyak penyebabnya tentu. Ada masalah keyakinan, entah itu secara doktrinal atau ideologis, bahwa identitas ini selalu menjadi suatu keyakinan bahwa hanya kelompok mereka lah yang paling benar, sehingga kelompok yang lain harus diperangi. Maka kemudian itu akan membentuk suatu dorongan, suatu energi dalam kaitan dengan dia memusuhi, memerangi, memusnahkan kelompok yang lain. Tapi mengapa? Karena mengapa nilai-nilai itu kemudian membuat orang-orang yang berbeda identitas ini saling tabrak, saling memusuhi, saling membenci, dan lain sebagainya. Peradaban telah membentuk manusia dan masyarakatnya hingga pada tahap bukan hanya soal keyakinan subjektif yang harus dipelihara, tapi ternyata keyakinan subjektif itu juga harus diupayakan menjadi keyakinan objektif dari masyarakat itu. Sehingga pertarungannya adalah bagaimana kelompok yang satu dengan identitas yang dia miliki, dengan keyakinan yang dia punyai, harus memenangi kelompok yang lain dengan cara memerangi dan memusuhi dia, untuk kemudian seolah-olah mengatakan yang boleh ada hanya identitas dari kelompok kami. Dan itu seolah-olah sudah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia, bahwa perang telah terjadi karena ada satu kelompok dengan keyakinan yang dia pegang teguh, yang dia percayai, menganggap diri paling benar, paling memiliki otoritas untuk apakah mengatur tatanan kehidupan bersama atau untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan identitas yang dia miliki. Ada perang salib, ada kerusuhan yang terjadi di Indonesia misalnya di mana-mana atas nama itu. Benar bahwa tidak selalu karena perbedaan identitas itu, yaitu keyakinan, ideologi, kepercayaan, yang menyebabkan terjadinya bentrokan, permusuhan, perang. Ada banyak faktor-faktor lain, faktor ekonomi, faktor politik, dan lain sebagainya. Tapi rupanya identitas selalu menjadi sasaran untuk kemudian dia menjadi seolah-olah daya gerak bagi kelompok ini untuk kemudian menjalankan agenda-agenda politiknya, memerangi kelompok yang lain. Dan ini persoalan laten dalam masyarakat kita. Nah, apakah ada satu cara untuk
mengatasi ini. Sudah banyak sekali upaya yang dilakukan. Sudah berabad-abad bahkan upaya-upaya ini dilakukan untuk mengatasi persoalan ini. Ketika rasisme menguat di peradaban tertentu, misalnya di Eropa atau Amerika, maka muncul juga upaya-upaya. Lalu kemudian ketika atas nama keyakinan agama satu kelompok memerangi kelompok yang lain, maka juga diupayakan upaya-upaya perdamaian. Dan masih juga terjadi. Dengan demikian mungkin akan juga muncul pertanyaan, jika begitu maka perdamaian itu adalah ilusi. Sebagaimana bahwa karena perbedaan terus nyata, terus ada dalam kehidupan masyarakat, dan antara lain faktor penting yang menggerakkan saling musuhi itu, saling benci, dan perang itu adalah karena adanya keyakinan-keyakinan terhadap identitas yang berdasarkan apakah agama, kebanggaan terhadap ras, ideologi, maka dipikirkan bahwa dengan demikian akan selalu ada permusuhan, pertentangan itu, sehingga ilusi terciptanya sebuah perdamaian. Tapi juga sejarah mengatakan kepada kita bahwa justru ketika masyarakat itu menunjukkan sesuatu yang uh, mengkhawatirkan, menggelisahkan, atau ancaman kehancuran peradaban di depan mata karena perbedaan-perbedaan itu, maka muncul gagasan-gagasan tentang bagaimana ciptakan perdamaian. Ada yang mengatakan bahwa bukan karena perbedaan yang menjadi soal, tapi yang menjadi soal adalah maksud-maksud, kepentingan-kepentingan, kehendak-kehendak tertentu dari kelompok-kelompok yang ingin menjadi dominan dalam masyarakat. Tapi saya kira jujur juga harus dikatakan bahwa ada persoalan di sini, yaitu persoalan dalam hal cara orang memaknai perbedaan atau cara masyarakat kita dalam mengolah perbedaan itu. Padahal sebenarnya kehidupan ini dibangun oleh adanya jejaring-jejaring kehidupan itu. Seorang yang memiliki identitas keagamaan A misalnya, untuk dia kemudian dapat membangun apakah ekonominya, membangun karirnya, membangun status sosialnya, membangun kehidupan yang lebih baik, dia harus berhubungan dengan orang-orang lain. Dan orang-orang lain itu bisa jadi atau bahkan faktanya adalah orang-orangnya berbeda agama dengan dia. Atau bahwa ketika masyarakat itu harus terus bergerak menuju pada hal yang lebih baik, dan salah satunya adalah dalam hal ekonomi, pasar misalnya contohnya adalah bahwa orang-orang di sana harus membangun sebuah relasi. Dan ketika orang saling jual beli, di pasar-pasar kebanyakan orang tidak bertanya tentang agamanya apa, dari mana suku dia beras apa, tapi bahwa kemudian ada suatu transaksi hukum ekonomi yang berlaku di sana. Dan saya kira pasar tradisional kebanyakan menggambarkan tentang betapa jaringan keragaman itulah yang kemudian menjadi semacam fondasi dari kehidupan. Bukan perekat, tapi menjadi fondasi dari keberlanjutan kehidupan itu sendiri. Nah, mengapa? Karena yang berlaku di situ bukan keyakinan-keyakinan buta. Bukan pada suatu kepercayaan atau suatu upaya memegang teguh ideologi yang dianut tanpa memperhatikan realitas, tanpa memperhatikan konteks. Yang berlaku dalam kehidupan di pasar misalnya, contoh paling dekat dengan kita adalah bahwa orang-orang di sana berbicara tentang satu hal, yaitu kehidupan harus berlanjut. Sekian, saya Denny Pinontoan.